wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Waikanan. Dengan saya Sunaryo dari SMKN 1 Negeri Besar. Sebelah kanan saya Asrar Umul Laili dari SMA 1 Pakuan Ratu. Saya Budi Dharma dari UPT SDN 2 Negara Sakti, Kecamatan Pakuan Ratu. kami akan melaksanakan tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual supervisi akademik. Guru penggerak bergerak dan menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Asror, apa kabar? Wah, luar biasa ini. Sampai baik juga. Sehat ya Pak Asror ya? Pak Aryo gimana? Alhamdulillah sehat ini. Mungkin kan. Oke, hari ini Pak Asror akan melakukan proses kucing nanti ya bersama dengan Pak Budi Dharma sebagai kunci ya. Betul. Tentunya ada 3 kompetensi yang harus dilakukan Pak Asror sebagai seorang coach. Yang pertama adalah kehadiran, bagaimana nanti Pak Asror ini hadir secara penuh terhadap proses coaching nanti sehingga benar-benar hadir bersama Pak Budi nanti dalam proses coaching nanti Pak ya. Yang kedua kompetensinya adalah pendekatan aktif. Pendekatan aktif apa keluh kesah yang disampaikan nanti, kemudian mendengarkan dengan rasa tentunya sehingga nanti proses coaching dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya kompetensi terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya. Pertanyaan berbobot yang harapannya nanti bisa mengantarkan ide-ide yang tadinya belum muncul dari Pak Budi Dharma nanti di proses coaching bisa muncul dan memberikan solusi-solusi terbaik apa yang dihadapi ya Pak. Nah Pak Asror kira-kira dalam prasupervisi ini ingin dibantu saya dalam mengembangkan kompetensi yang mana Pak kira-kira dalam proses coaching nanti? Sebenarnya ya kita ini banyak kelemahan Pak, kalau mau boleh dibantu ya semuanya lah Pak, begitu Pak. jadi dari 3 kompetensi ini pengennya saya bantu semua nanti ya kembangan kompetensi ya, kita bisa kolaborasi lah nanti bisa memberikan saling masukan ya. Iya. Jadi dalam proses coaching nanti kira-kira Pak Asror ingin saya mengamati yang mana Pak, bagian mana yang akan pengen saya amati dari proses coaching Pak Asror? Secara keseluruhan Pak, semuanya Pak, biar kita semakin lama semakin sempurna, semakin profesional menjadi guru. Tentunya kita kan masih ada ya kesalahan-kesalahan, itu pastinya lah, kita manusia biasa lah yang nggak pernah luput dari salah kan begitu, bukan malaikat Pak. Iya Pak, jadi proses coaching nanti ya harapan saya juga kita nanti bisa saling memberikan masukan apa yang saya amati, kemudian nanti juga akan kita akan evaluasi di kemudian hari ya Pak ya, gitu ya. Iya. Nah kira-kira penilaian Bapak sendiri terhadap kompetensi-kompetensi ini, proses coaching ini apa yang kedepannya akan kita kembangkan Pak menurut Bapak? Kita pakai jalur tirta Pak. Alur tirta lah. Iya. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sesuai dengan prosedur gitu kan. Kalau tidak sesuai ya mohon nanti bimbingannya, arahannya kita sama-sama belajar lah Pak. Lagi-lagi terkadang ketika kita sudah mempelajari semuanya, tidak semuanya itu bisa nyangkut di kepala kita kan. Gitu. Jadi harapan Pak Asror apa terkaitan dengan observasi yang akan kita lakukan bersama ini nanti? Kita bisa dapat ilmu-ilmu baru Pak, berkaitan dengan alur tita, terus berkaitan dengan kalau kita coaching berarti berkaitan dengan mencari solusi untuk anak-anak kita yang bermasalah. Kepentingan secara umum tentunya biar sekolah kita ini lebih baik untuk warga sekolah, buat teman sejawat dan juga buat siswa-siswi sekolah kita ini lebih baik. Baik Pak Asror, jadi nanti dalam proses coaching ini nanti saya sebagai supervisor ya akan melakukan pengamatan dan penilaian pada rubrik penilaian ini Pak Asror sebagai evaluasi kita bersama ya Pak Asror, begitu ya? Iya, betul.
Terima kasih Pak Asrol pada supervisi ini. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti proses coaching berjalan dengan lancar ya Pak Asrol ya. Oke, Selamat terima kasih. berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Pak Asrul sendiri gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kebetulan ada kopi Pak Budi. Oh iya. Sambil dinikmati. Terima kasih, Kita Pak. santai aja. Iya, terima kasih. Mantapin juga ngopi. Saya lihat Pak Budi kok tergesa-gesa datang ke sini, kayaknya ada perlu nih sama saya. Kira-kira ada apa ini Pak Budi? Iya Pak Asrul. Jadi sebenarnya saya ini menemukan waktu untuk ngobrol sama Pak Asrul ini kayaknya susah betul, sulit ini, sibuk betul kayaknya. Karena dari kemarin-kemarin tuh pengen ngobrol Pak Asrul. Iya. Bicarakan, tapi sepertinya waktunya hari ini juga nggak tahu waktunya ada banyak atau tidak ini untuk kita ngobrol Pak Asrul. Banyak sih enggak Pak, tapi kalau waktu ya ada lah untuk sekedar ngobrol. Iya. Sekiranya ada kepentingan bisa disampaikan Pak Budi, kira-kira ada problem apa gitu, harapannya apa, ngobrol dengan saya. Ya baik, jadi ini Pak, saya ini kemarin pengen ngobrol sama Bapak itu ingin mengobrolkan, ingin mencari solusi sharing terkait permasalahan siswa. Ada 2 siswa yang sering tidak masuk ke sekolah ini Pak. Nah, itu. Jadi harapan saya ya setelah kita ngobrol ini nanti saya mendapatkan solusi atau apa metode-metode yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya ini gitu Pak. Terkait siswa yang tidak masuk sekolah ini, sering tidak masuk sekolah gitu Pak. Oh iya. Ada berapa siswa yang sering nggak masuk sekolah itu Pak? Terus apa yang sudah Pak Budi lakukan untuk anak-anak yang nggak masuk sekolah ini? Iya, ada 2 siswa ini Pak. Jadi setelah saya identifikasi itu beberapa penyebabnya. Itu kan pertama saya menanyakan dengan kebetulan ada guru itu di sekolah itu, guru itu satu kampung dengan 2 siswa tersebut Pak. Jadi saya mencari informasi dari situ dan itu dari pernyataan guru tersebut itu ikut orang tuanya kerja Pak gitu. Karena di tempat kami itu kan pabrik tebu. Jadi dia ikut orang tuanya tebang tebu gitu Pak. Karena dengan faktor ekonomi yang mungkin kita maafnya ngomong itu kan menengah ke bawah gitu Pak. Iya betul. Ini luar biasa ini, anak-anak sudah mulai kerja di tebu ini. Iya. Wajar lah mungkin karena orang tuanya juga nggak mampu. Itu kalau dibikin tingkat kesulitan, misalnya dibikin angka Pak Budi ya. Jadi 1 sampai level 10 kira-kira itu ada di angka berapa, terus idealnya berapa. Untuk mencapai ideal itu apa yang mesti kita lakukan kan? Iya. Dilakukan. Dari angka 1 sampai 10, berarti kan 10 itu sangat ideal Pak ya. Jadi sekarang itu sepertinya yang saya amati ini masih pada level 5 Pak. Jadi masih jauh sekali dengan ideal. Jadi ya saya berharap ini setidaknya nanti sampai ke level 8 lah Pak. Karena kayaknya level 10 itu agak sulit, tapi nanti tetap kita laksanakan, tapi dalam waktu dekatnya ke level 8 dulu Pak. Karena mengingat dari faktor dari latar belakang orang tua gitu Pak. Betul. Kita nanti ke level 8 yang ingin kita capai gitu. Bagus lah, itu niatan yang bagus Pak Budi. Kira-kira Pak Budi kesini ini apa ya? Apa yang bisa saya perbantukan untuk Pak Budi atau mungkin teman-teman sejawat lah, nanti saya bisa sampaikan, saya bisa membantu untuk problem yang Pak Budi hadapi. Iya, yang pastinya Pak itu nggak bisa berjalan dengan saya sendiri. Yang pasti butuh support Pak. Support dari stakeholder yang ada, yang pasti juga dari kepala sekolah Pak. Pertama itu karena apapun kejadian permasalahan itu kita kan tetap tidak terlepas dari kepala sekolah sebagai pimpinan kita di sekolah. Betul. Selanjutnya dari selaku kayak Pak Asrol ini kita juga butuh referensi karena Bapak kan senior gitu Pak. Tentunya sudah melewati hal seperti itu gitu. Selanjutnya juga seperti yang pasti yang guru tadi yang satu kampung itu Pak, itu akan saya ajak untuk kerjasama untuk menyelesaikan masalah itu Pak, karena beliau lebih tahu juga dengan lingkungan tempat tinggal siswa tadi gitu. Oke. Ini inisiatif yang sangat luar biasa ini Pak Budi. Saya pikir ini solusi sudah cukup bagus lah kalau ini diterapkan. Baik, nanti kita akan coba membantu berkomunikasi dengan teman sejawat, dengan mungkin wali kelas ya yang rumahnya berdekatan. Kita sampaikan juga problem ini sama kepala sekolah. Dan kira-kira ini kapan ini kita mulai Pak Budi ya? Kalau jangka waktu ini Pak, karena ini kan kita harus observasi dulu ke rumah, karena ini kan kebetulan kampungnya agak jauh juga Pak. Dan saya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya itu agak sulit Pak, karena orang tua itu berangkat pagi
pulang sore gitu kan. Nah paling waktu malam, jadi saya untuk waktu ini kurang lebih 1 minggu itu insya Allah kita akan mulai realisasikan 1 minggu itu waktunya gitu Pak. Ya bagus lah, mudah-mudahan bisa terlaksana. Artinya obrolan kita ini bermanfaat Pak. Mungkin Pak Budi juga bisa ngambil kesimpulan sendiri ini obrolan ini. Boleh nyantai tapi manfaat ya. Iya alhamdulillah. Ini Pak, jadi ya setelah saya simpulkan daripada obrolan kita ini tadi Pak, ya alhamdulillah saya ini artinya dari Pak Asrul itu saya sangat berterima kasih. Dengan kita ngobrol ini tadi, saya ini mendapatkan gambaran Pak, gambaran bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Seenggaknya saya mendapat solusi-solusi udah tergambar di dalam pikiran saya gimana ke depannya gitu Pak. Itu alhamdulillah itu. Baguslah Pak, kita support. Saya dipanggil kepala sekolah. Saya permisi dulu. Makanya terima kasih ya. Terima kasih banyak juga Pak. Oke, terima kasih. Sukses lah. Oke Pak Asrul, tadi sudah proses coaching ya. Iya. Gimana perasaannya lega Pak? Ya, Pak, ya. Alhamdulillah Pak Budi juga sudah mengutarakan apa yang menjadi keluhannya. Kemudian ya mudah-mudahan obrolan kami dengan Pak Budi itu bisa membantu solusi. Pak Budi juga cukup kreatif, bisa memberikan solusi sendiri Pak. Pandangan Pak Asrul, bagaimana Bapak menilai tentang kompetensi coach yang sudah dilakukan tadi? Ya menurut saya udah baik Pak. Pak Budi juga kooperatif dan sudah bergerak juga, sudah melakukan rencana cukup baik kan gitu kan tentang problem yang dihadapi beliau, khususnya anak kelas 4 SD tadi yang nggak masuk sekolah kalau batu kerja. Apa yang membuat Pak Asrul melakukan penilaian demikian? Ya penilaian sosiologisnya luar biasa Pak. Beliau sudah sampai ke bagaimana kehidupan sehari-harinya kan gitu kan. Terkadang kita ini jadi guru hanya bisa melihat anak di sekolah, tidak bisa melihat anak yang ada di luar sekolah. Gitu luar biasa. Menurut saya itu Pak ya. Saran masukannya kami tunggu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak? Oh iya Pak, terima kasih. Iya, kalau dari hasil pengamatan saya tadi, Pak Asrul melakukan proses coach dan coaching dengan Pak Budi Dharma sudah sangat sesuai, sudah sangat baik sekali, sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Ya. Untuk pendapat saya, gimana menurut Pak Asrul mendengar ini? Kalau menurut Bapak sesuai, ya alhamdulillah Pak. Tentunya saran dan masukan tetap kami harapkan untuk kedepannya lebih baik lagi kan gitu, agar kita semakin hari semakin pertama menjadi guru yang profesional. Iya, namun demikian baik ya secara umum memang sudah baik Pak, tapi perlu ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan dan ditingkatkan lagi. Tadi terutama tadi dari rencana aksi yang disampaikan oleh Uci tadi masih bisa lagi digali lebih dalam, dieksplor Pak, tentang bagaimana melakukan home visit itu, kemudian memanggil anaknya secara pribadi tadi ya. Kemudian target-target yang akan disampaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu pendek, karena harapannya kan bisa menaikkan dari level 5 ke level 8 gitu ya Pak ya. Iya. Kira-kira apa rencana tindakan yang akan Pak Asrul lakukan ke depan? Untuk evaluasi tadi yang pertama saya terima kasih Pak berkaitan dengan apa tadi evaluasi atau pemanggilan siswa tadi. Ya memang terkadang kita ini lupa. Terus kaitannya dengan rencana aksi ini akan kita informasikan kepada guru-guru yang lain juga, kepada teman sejawat, kepada anak-anak juga. Kalau anak-anak misalnya punya problem seperti itu, nanti kita juga akan punya list, akan kita perbaiki siapa anak-anak yang bermasalah. Terus guru-guru yang mengampu itu yang menemukan anak-anak yang bermasalah juga. Gitu. Kegiatan supervisi yang kita lakukan pada saat ini sudah banyak untuk dilakukan peningkatan ke depannya ya. Sudah Pak. Kira-kira rencana dalam benak Pak Asrul ini kapan kira-kira, di mana, dengan siapa aja kira-kira mau mengembangkan kegiatan seperti ini? Kapannya itu ya secepatnya Pak. Kalau ini tahun ajaran baru, kalau bisa kita masuk
mengajar itu sudah dengan gaya yang baru, dengan cara yang baru, dan ilmu ini perlu kita bagikan kepada teman-teman sejawat supaya semuanya nanti ada perubahan yang signifikan di pendidikan kita ini. Kemudian berkaitan dengan supervisi ini, terima kasih Pak, ada beberapa masukan yang mungkin kami lupa lah ya, hilap atau ada kesalahan di situ, nanti akan kita perbaiki bersama Pak Budi lah pastinya. Iya, baik Pak Asol. Jadi dalam proses supervisi ini sudah saya tuangkan di dalam form rubrik penilaian, nanti bisa kita amati bersama, kemudian sebagai bahan acuan untuk evaluasi kita ke depannya lebih baik ya. Kira-kira Pak Asol sebagai coach supervisor untuk dapat menyatakan apa yang didapat dari proses kita pada proses coaching ini Pak. Proses pertama, teman-teman atau guru-guru itu sudah mulai ada keterbukaan Pak, yang selama ini selalu terpendam mungkin ya. Kalau ada masalah selalu dirasa sendiri, diselesaikan sendiri, terkadang solusi itu juga tidak pas. Hari ini Pak Budi sudah mengawali untuk keterbukaan, mudah-mudahan yang lainnya juga akan mengikut jalur Pak Budi kan begitu. Iya. Sangat luar biasa ya. Jadi kedepannya harapannya kita bisa mengembangkan proses supervisi akademik ini, menularkan hal-hal positif ya Pak, Iya, untuk Pak. rekan-rekan sejawat, kemudian bagaimana proses juga menjadi lebih baik terhadap siswa kita, harapannya kita menjadi guru yang lebih profesional gitu ya Pak. Iya. Asal. Iya. Terima kasih sudah luar biasa pada hari ini dalam proses supervisi, coaching dan seterusnya. Sampai jumpa di lain waktu Pak Asol, mudah-mudahan lebih baik ya. Terima kasih Pak. luar biasa. Terima kasih. Selamat